Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, PDIP baru aja menyatakan kesadarannya bahwa telah terjadi migrasi kadernya ke PSI dari PDIP. Pertanyaannya, selama ini kemana aja? Sibuk nyinyirin Pak Jokowi kali ya, sampai nggak sadar kadernya sendiri mungkin ngerasa nggak cocok lagi sama manuver politik elit-elitnya. Jadi pada Selasa kemarin, Bang Deddy Sitorus bilang bahwa kini partainya sedang mengawasi pergerakan yang membuat kader-kader PDIP pindah ke PSI. Dikutip dari kantor berita kumparan.com, Bang Deddy menyatakan partainya mencermati berbagai manuver PSI di daerah, mulai dari pendekatan kepada anggota legislatif, kepala daerah, hingga pengurus dan kader partai. Pernyataan Bang Deddy ini beliau sampaikan dalam merespons wacana bergabungnya Pak Jokowi ke PSI. Sebenarnya telat Bang untuk sekarang mengawasi begini kayak main detektif-detektifan. Sejak dulu tuh udah banyak ya yang pindah kader PDIP ke PSI. Di Sumatera ada mantan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali yang menjabat 2 periode yaitu Bang Heri Amalindo. Ada juga mantan Ketua DPRD Ogan Komering Ilir, Oki, yaitu Bang Abdianto. Ada juga nih mantan anggota DPRD Sumsel, Erwin, dan mantan anggota DPRD Palembang, Bang Tony. Di Kalimantan ada Pak Dato Usman, mantan anggota DPRD Kota Samarinda. Ada juga Haji Muhammad Nur, ex-ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Laut. Wah, itu di Kalimantan. Di Jawa apalagi, ada 3 mantan anggota DPRD Kota Solo dari PDIP ya, yaitu Ginda Feraktriawan, Mbak Dia Retnope, dan juga Bang Wawanto. Belum lagi Sulawesi dan seterusnya ya, kader PDIP yang pindah ke PSI. Jadi saya menangkap ada 2 kesalahan mendasar dari pernyataan Bang Deddy. Pertama, nggak ada itu manuver-manuver. Yang ada memang migrasi. Begini, ada 2 setidaknya teori migrasi yang menjadi pisau analisis saya di sini. Pertama, push and pull factor, ya. Dan yang kedua adalah social network factor. Dalam push and pull factor, migrasi hanya bisa terjadi kalau ada pendorong keluar dari tempat asal dan ada penarik ke dalam tempat tujuan. Tempat asal dalam hal ini adalah PDIP, tempat tujuan dalam hal ini adalah PSI. Kalau memang mereka betah dan merasa memiliki masa depan di PDIP, tentu mereka nggak akan pindah kemanapun, ya nggak hanya PSI. Tapi kalau misalnya nih, mereka merasa PDIP terus-terusan nyinyirin Pak Jokowi, atau misalnya mereka merasa khawatir nih, nanti kalau udah terpilih jadi wakil rakyat, kemudian diinstruksikan untuk munggungin suara rakyatnya milih dia, dan menyerahkan kursi dia kepada orang terdekat atau keturunan Ibu Megawati, seperti yang terjadi dengan Bang Arteria Dahlan. Atau juga misalnya nih, mereka nggak setuju nih seorang tervonis korupsi menjadi sekjen partai mereka. Nah, tentu kalau ada hal-hal tadi itu tuh mereka sudah punya dorongan ya untuk keluar. Nah, inilah push factor yang mendorong mereka keluar. Nah, di sisi lain kalau PSI memang ya misalnya nggak menarik, atau misalnya kalau memang nggak ada Jokowi efek, misalnya kalau memang sistem kepartaian yang dijalankan itu tidak dengan fair ya, yaitu misalnya mengorbankan kader biasa demi keluarga dan kerabat pimpinan ya, untuk mendapatkan jabatan ya, atau misalnya kalau dinilai PSI nggak ada masa depan, tentu mereka yang keluar dari PDIP itu nggak akan masuk ke PSI. Nah inilah dia pull factor. Teori migrasi kedua adalah social network theory. Gini, setiap orang yang sudah berpindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, kemudian betah, dia pasti akan membawa cerita ke kawan-kawannya di tempat yang lama. Ini sudah pasti, dan ini sangat organik sekali. Makanya dia menjadi teori. Jadi, Bang Deddy, kalau kawan-kawan abang yang sudah pindah ini, ternyata dia nggak betah, ya, ternyata dia tidak mendapat tempat seharusnya di partai barunya, ternyata dia tidak mendapatkan perlakuan yang layak, tentu ke depan tidak akan ada lagi ya migrasi dari PDIP ke PSI. Justru jangan-jangan kawan-kawan abang itu betah
dan merasa PSI inilah partai masa depan, bukan masa lalu. Sudah barang pasti, cerita itu akan sampai ke telinga kader-kader PDIP yang masih existing. Jadi ini bukan manuver-manuver, Bang. Nggak sedangkal itu. Dan ini bukan pengen ngajarin ya, tapi ada lagi. Ini ilmu filsafat ya, namanya fenomenologi. Jadi fenomena itu adalah kumpulan gejala. Gejala itu adalah kumpulan peristiwa. Abang nggak bisa memahami sebuah fenomena hanya dengan melihat satu dua peristiwa. Jadi harus dipahami secara holistik. Jangan ini cuma dilihat sebagai gerakan merayu kader PDIP. Tapi memang sebenarnya udah ada tuh yang namanya push and pull factor ya, yang namanya social network theory tadi ya. Ada yang menyebabkan kader-kader abang mungkin jengah juga berada di internal PDIP. Ada yang menyebabkan PSI menjadi pilihan menarik ketika kader PDIP resign dari sana. Mungkin ada ego ya Bang yang harus dipertahankan sehingga partai besar itu enggan untuk mengakui bahwa ada push factor tadi yang membuat kader-kader PDIP mulai terdorong untuk mencari alternatif lain. Mungkin yang harus diperhatikan adalah intensitas PDIP yang jelek-jelekin Pak Jokowi terus dari level elit sampai buzzer-buzzernya. Ini aku lagi baik loh Bang, ngasih masukan buat PDIP. Kasihan lihat partainya kocar-kacir. Kesalahan mendasar yang kedua, Bang Deddy, statement Bang Deddy seolah menafsirkan kader abang sendiri sebagai objek yang tidak otonom. Begini, mungkin konsep petugas partai ini ya bisa dibelokin maknanya kemana-mana ya. Sehingga seperti yang rakyat lihat, kader itu seperti diperlakukan seperti objek yang tidak memiliki kedaulatan atas dirinya. Seperti wayang, hanya digerak-gerakin oleh dalangnya, ya, tanpa kemampuan untuk melihat apa yang sebetulnya menjadi concern si kader. Buah pikirnya apa, keinginannya apa. Jadi ketika ada dorongan untuk keluar dari PDIP, abang sekonyong-konyong menyalahkan pergerakan tadi, ya, karena menyangka kader PDIP itu nggak mungkin pindah kalau nggak ada yang pindahin, ya kayak benda mati aja, ya. Padahal pada hakikatnya setiap individu itu kan makhluk otonom. Dia merdeka, ya, dia menentukan sendiri apa yang dia suka, yang dia tidak suka, yang dia mau dan apa yang dia tidak mau. Nah, kalau cara berpikir Bang Deddy udah bergeser dalam melihat kader partai dari sekedar objek partai menjadi makhluk otonom, tentu ini akan membantu Bang Deddy untuk melihat migrasi kader PDIP ini sebagai sebuah fenomena, bukan cuma sebagai gejala, apalagi cuma peristiwa. Ada faktor pendorong, ada faktor penarik, ada juga faktor jejaring sosial. Demokratisasi parpol itu udah nggak terhindarkan. Zaman udah berubah. Akhir kata saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman bahwa di tengah dunia yang terus berevolusi, kebaruan adalah keniscayaan. Kunci dari keberhasilan bukanlah bertahan pada yang usang, melainkan menjadi arsitek dari pembaruan itu sendiri. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.